Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal beserta penyelesaiannya. Kalau kemarin, kita sudah banyak latihan soal dan rata-rata harus mengingat kembali tentang persamaan kuadrat. Oke, kita akan bahas nomor 1 dulu. Kita jawab dulu. Nomor 1. Nomor 1 itu bisa dengan dua cara sebenarnya ya. Cara pertama dulu. Cara pertama itu cara definisi. Nah, cara definisi berarti kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu X tambah 10 itu sama dengan, itu ada dua kemungkinan. Bisa 2X dan min 2X. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu lihat di tanda dalam ini nih, syaratnya nih. Nah, syaratnya itu adalah X tambah 10 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung ininya. Jadi, X lebih besar atau sama dengan, nah 10 ini pindah ruas. Pindah ruas ke kanannya. Nah, jadinya, tadinya positif, jadi negatif 10. Nah, kalau sudah dicari yang atasnya, di bawahnya, tinggal kita tulis ulang aja. X kurang dari negatif 10. Nah, gitu. Oke, berarti ada dua syarat. Syarat pertama, X lebih besar atau sama dengan min 10, dan kedua, X kurang dari min 10. Syarat pertama dulu. Syarat pertama, yaitu X lebih besar atau sama dengan negatif 10. Nah, berarti ini dilihat yang atasnya ya. Nah, ini berarti X ditambah 10 sama dengan 2X. Nah, gitu kan. Nah, 2X-nya pindah ruas ke kiri. Jadi, X dikurangi 2X sama dengan, nah, 10-nya pindah lagi ke kanan. Jadi, negatif. Kalau pindah ruas, jadi lawannya ya, min 10. Nah, X kurangi 2X. Sama saja 1 dikurangi 2. Yaitu min 1 atau min X. Akhirnya min 10. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. X sama dengan 10. Nah, sekarang lihat di sini. Di sana atau di sini nih, di sana di sini sama aja. Nah, ini syaratnya itu menghendaki bahwa X itu harus lebih besar atau sama dengan min 10. Nah, nilai X-nya ternyata sama dengan 10. Nah, ternyata terjadilah sinkron, yaitu ini betul. Oke, itu untuk syarat pertama. Syarat kedua. Syarat kedua yaitu lihat di bawahnya ya. Jadi X. Oke, salah kita tulis dulu ya syarat keduanya. Syarat kedua, kita tulis dulu syarat. Yaitu adalah X kurang dari negatif 10. Nah, kita tulis X tambah 10 sama dengan negatif 2X. Negatif 2X karena syaratnya kurang dari 10. Nah, kita pindah ruas. Nah, kita pindah ruas kan. Jadi, X plus 2X sama dengan negatif 10. X tambah 2X sama saja. X tambah 2X sama saja 1 tambah 2. Jadi 3X sama dengan min 10. Berarti X sama dengan min 10 bagi 3. Jadi min 10 per 3. Nah, sekarang kita lihat sini. Yang ini disuruhnya X kurang dari negatif 10. Yang ini negatif 10 per 3. Negatif 10 per 3 itu kira-kira berapa? 10 bagi 3, 3,3 sekian. Kalau kita buat garis bilangan, nah, letak negatif 10 di sebelah sini. Dan
letak negatif 3,3 itu letaknya di sini nih. Nah, atau 10/3 ya. Jadi, apakah negatif 10/3 itu kurang dari negatif 10? Jawabannya tidak. Jadi, HP-nya itu adalah hanya 10 saja. Nah, ini yang cara pertama, definisi. Oke, sekarang kita ke cara 2. Cara 2 itu mengkuadratkan kedua ruas. Berarti kita tulis saja langsung. X ditambah 10 dikuadratkan sama dengan 2X dikuadratkan. Nah, kemudian perhatikan yang ini ya. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu adalah kita lihat sini angka 2 ya. Angka 2 itu kita distribusikan ke sini. X dan 10. Nah, ini X. Berarti tulis X ini pangkat 2. Nah, gitu. Kemudian ini 10. Ya, 10-nya nilainya positif ya. Ada plusnya. Jadi tulis plus 10 pangkat 2 berapa? 100. Nah, sekarang kita butuh tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu dilihat dari sini angka 2 ya. Kita di sini aja lah. 2 dikali ini angka 10. Positif 10 ya. Ini X. Artinya 2 kali 10 kali X. Berarti 20X. Positif. Positif 20X. Kalau negatif berarti negatif. Nah, ini positif. Nah, sekarang coba lihat yang sebelahnya. Sama dengan, nah ini juga sama. Nah, 2 kali 2 jadi 4. X kali X, X kuadrat. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita akan memindah ruaskan. Jadi, X kuadrat yang tadinya positif jadi negatif. 4-nya pindahkan. Jadi, 4 X kuadrat ditambah berapa itu? 20X tambah 100 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4X kuadrat negatif X kuadrat ditambah 20X ditambah 100 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita supaya menghilangkan negatif di depan berarti harus diapakan? Harus dikali negatif 1. Ini dikali negatif 1 ya. Bukan X, dikali negatif 1. Jadi 3X kuadrat. Nah, yang ini jadi negatif 20X. Yang ini jadi negatif 100 sama dengan 0. Kali negatif 1 sih soalnya. Nah, sekarang kita cari akar-akarnya. Nah, cari akar-akarnya nih. Agak lupa-lupa ingat ya. Nah, jadi cari akar-akar itu sebenarnya mudah ya. Lihat ini angka berapa? 3. Berarti kita harus tulis angka 3 dulu di sini. 3 kurung tutup. Ini angka 3 kurung tutup per 3. Nah, ini jangan lupa kasih X ya. X. Nah, ini kita akan tulis angkanya berapa di sini nih ya. Nah, di sini kita lihat. Caranya kita ini angka berapa? Angka 3. Oke, 3-nya kasih lope dan angka negatif 100 ya, negatifnya ikut. Jadi 3 kali negatif 100 sama dengan negatif 300 ya. Kemudian jika ditambah hasilnya negatif 20. Negatif 20. Nah, kalau ditambah negatif 20, kalau dikali negatif 300, berapakah angka itu? Angkanya berapa? 10 dan negatif 30. Coba saja. 10 kali negatif 30, negatif 300.
10 dikurangi 30 negatif 20, ya kan? Nah, kemudian masukkan ini ke dalam sini. Jadi ini positif 10, yang ininya negatif 30. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang cari yang angkanya sama, yang bisa dibagi 3, ini biar hilang. Apakah yang pertama? Apa yang kedua? Nah, ini 3 semua jadi cantik angkanya. Coret, coret, coret. Jadi membagi yang ada dalam kurung sini saja ya. Jadi sisanya tinggal 3x tambah 10. Nah, ini kan sudah dihabis. 3 bagi 3 jadi x. 30 dibagi 3 min 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita keluarkan. Yang pertama, 3x ditambah 10 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif berapa ini? 10. Berarti x sama dengan negatif 10 per 3. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah x kurang dari 10 sama dengan 0. Berarti x sama dengan berapa? 10. Nah, ini jawabannya. Nah, berarti HP-nya itu adalah 10. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita nomor 2. Nah, nomor 2 ini perhatikan tanda mutlaknya ada berapa? Ada di awal dan di akhir. Berarti kita hitung dulu yang di dalamnya. Oke, kita hitung dulu ya. Berarti kita hitung, kita jawab dulu nomor 2. Berarti nilai mutlak dari 2x, hilangkan tanda kurungnya dulu ya, dikurangi 3. Nah, ini ada negatif di sini nih. Artinya apa? Artinya negatif ini punyanya siapa? Punyanya 4 dan punyanya negatif 2. Jadi min kali 4x negatif 4x. Min kali min 2 jadi positif 2. Gitu. Nah, kita mutlakkan lagi sama dengan 3. Kita hitung di sininya berapa nih? Jadi 2 dikurangi 4 negatif 2x. Negatif 3 tambah 2 negatif 1 sama dengan 3. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ingin menggunakan cara apa? Cara 1, definisi. 2, mengkuadratkan kedua ruas. Enaknya mengkuadratkan kedua ruas. Ya, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi berapa? Kita kuadratkan saja langsung. Jadi, ininya min 2x min 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini caranya masih ingat nggak yang tadi? Ya, jadi perhatikan ini. Nah, jadi min 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Nah, ini pisahkan dulu ya, kosongkan dulu. Jadi min 1 dikuadratkan positif 1. 1 dikuadratkan sih ya. Nah, sekarang ini kita sini dulu dihitung ya. Ini angka 2 ya. Berarti 2 dikali berapa ini? Negatif 1 dikali min 2x. Nah, artinya 2 dikali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, positif. Iya, 4x. Gitu. Nah, sama dengan 3 dikuadratkan, 9. Nah, kemudian pindah ruaskan. 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Pindahkan jadi negatif.
Sehingga diperoleh 4x kuadrat tambah 4x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kemudian ini dibagi berapa biar habis? Bagi 4. Nah, bagi 4 jadi x kuadrat ditambah x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kan mudah. Nah, ini kalau dikali hasilnya berapa nih? Kalau dikali ya, ini kali ya. Negatif 2 kalau ditambah hasilnya 1. Berapakah nggak itu? Iya. Itu adalah 3. Iya, hasilnya adalah 2 dan 1. Yang negatif mana? Yang ini ya. Kalau dikali, ini dikali, ini hasilnya negatif 2, kali jumlah 1. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita langsung saja. Berarti x ditambah 2, x kurangi 1 sama dengan 0. Berarti ininya x sama dengan berapa di sini? Negatif berapa? Iya, negatif 2. Yang ininya x sama dengan 1. Jadi HP-nya berapa ini? Negatif 2 dan 1. Udah selesai. Oke, sekarang lihat nomor 3. Nomor 3 itu ada berapa nilai mutlak? 3 ya, ada 3. Yang pertama 2x kurangi 4 dan x kurangi 6. Nah, nomor 3 itu lebih mudah menggunakan cara definisi. Cara definisinya kita menggunakan tabel biar mudah. Kita buat tabel dulu ya di sini ya. Buat tabel. Nah, tabel ini tujuannya membantu saja sebenarnya. Tabel. Nah, tabelnya ada berapa ya, bisa dihitung. Nah, tabelnya ini. Oke, silakan bisa sekarang kita bisa tulis ulang soalnya. Ini 2x kurangi 4, letakkan di sini. Jadi, mutlak 2x kurangi 4 ya. Ininya ke bawah. X kurangi 6. Nah ini dijumlah akan menghasilkan 14. Ya. Nah, sekarang ingat cara definisi. Ini 2x kurangi 4 kita definisikan dulu. Nah, itu bisa bernilai positif 2x kurangi 4 dan negatif 2x kurangi 4 ya. Nah, sekarang ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah 2x kurangi 4 ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan 4. Berarti x lebih besar sama dengan 2, ya kan? Ini juga ada syaratnya. Syaratnya apa? X kurang dari 2. Ini lebih besar dari 2, ini kurang dari 2. Oke. Nah, sekarang ininya kita hitung dulu. Ya. Dihitung dulu biar nggak. Nah, ini min kali 2x, jadi min 2x. Min kali negatif 4 plus 4. Nah, itu ya. Nah, sekarang syarat kedua. Syarat kedua ya. Yang ini. X kurang 6 berarti bisa X kurang 6 atau negatif X kurang 6. Syaratnya. Ini lihat. X kurang 6 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X lebih besar atau sama dengan 6. Nah, ini syaratnya. X kurang dari 6 ya. Kalau lebih dari ini 6. Nah, sekarang untuk lebih mudah, ini kita kalikan lagi. Ya, jadi min X, ininya plus 6. Nah, tujuan tabel ini kita akan letakkan angka-angka ini berdasarkan syarat. Ya.
Kita lihat di sini syaratnya mana nih. Ini syarat-syaratnya ya. Ini ada berapa syarat? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 syarat ya. Ada 4 syarat. Cuma ini ada 3. Berarti kita bikin 3 syarat. Karena syarat pertama, ingat ya, syarat pertama dan 4 itu bisa kita gabungkan. Ya. Syarat pertama dan keempat bisa menjadi syarat baru, yaitu X kurang dari 6, ya kan ini. Kemudian ini X lebih dari sama dengan 2. Berarti bisa ditulis seperti ini, lebih dari sama dengan 2. Nah, ini syarat yang kita pakai. Nah, syarat ini kita letakkan di mana? Di sini. Nah, ya. Ini letakkan di tengah. Jadi X kurang dari 6 lebih dari sama dengan 2. Ini syarat yang ini. X kurang dari 2. Nah, X kurang dari 2 letakkan di sini. X kurang dari 2. Gitu ya. Kemudian yang ini X lebih besar sama dengan 6, letakkan di sini. X. Nah, jadi ini area untuk X kurang dari 2, ini area untuk X kurang dari 6 dan X lebih besar sama dengan 2, yang ini area X lebih besar sama dengan 6. Nah, kemudian kita tulis saja yang ini. 2X kurang 4 itu ada 2 kemungkinan nilai ya. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, kita akan masukkan di sini nih berdasarkan areanya. X kurangnya dari 2. Berarti yang ini nih ya. Jadi min 2X tambah 4. Dari mana ini? Dari sini. Kan syaratnya X kurangnya 2 ya. Nah, kemudian yang ini. Ini syaratnya X harus lebih besar sama dengan 2. Berarti yang ini ya. Nah, berarti 2X kurangnya 4. Berarti di sini. Satu lagi, X lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau lebih dari 2, berarti 6 juga masuk kan? Iya, jadi ini 2X kurang 4. Nah, gitu. Nah, sekarang yang kedua, lihat. Ini disuruhnya X lebih besar atau sama dengan 6. Berarti yang ini ya. Lebih besar 6. Berarti ini tulis saja X kurangi 6. Nah, sisanya itu syaratnya adalah X kurang dari 6. Nah, X kurang dari 6 berarti ini ya. Ini kurang dari 6. Ini 2 berarti otomatis kurang dari 6. Berarti ini negatif X tambah 6. Yang ini negatif X tambah 6. Itu ya. Mana paham? Kalau belum paham silahkan diulang lagi videonya ya. Diputar-putar. Nah, setelah sudah dapat, kita jumlahkan nih. Jumlahkan ya. Oke, dari sini dulu. Min 2X min X. Jadi berapa kalau jumlahkan? Min 2X dikurangi X jadi min 3X. Ya kan? 4 tambah 6 10. Nah, 10 itu sama dengan 14 ya. Oke, berarti syarat pertama ya. Syaratnya itu harus X kurang dari 2. Kurang dari 2 itu nilainya min 3X tambah 10 itu sama dengan 14. Nah, berarti min 3X sama dengan 14 kurangi 10 berapa? Min 3X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 per pindah ruas min 3-nya. Jadi min 3. Berarti yang jadi pertanyaannya, apakah 4 per negatif 3 itu kurang dari 2? Iya, betul. Nah, ini betul ya. Oke. Syarat kedua. Syarat kedua, kita lihat sini. Ya. Ini kedua. Syaratnya X kurang dari 6 lebih besar atau 2. Nah, yang kedua kita perhatikan jumlah ya. 2X kurangi X berarti berapa? X ya. Kemudian negatif 4 tambah 6. Negatif 4 tambah 6 berarti sama saja plus 2. Nah, berarti yang syarat kedua yaitu X kurang dari 6 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, itu sama saja X tambah 2 sama dengan berapa? 14.
Berarti X sama dengan 14 kurangi 2. Iya, 12. Nah, pertanyaannya, apakah 12 ini di antara angka 6 dan 2? 12 itu di antara angka 6 dan 2 tidak? Bukan kan? Nah, kalau di garis bilangan kan, misalkan ini garis bilangan. Ini 2, ini 6. Nah, di tengah-tengah ada angka 12 tidak? Tidak ada kan? Berarti ini bukan. Nah, oke. Oke, syarat yang terakhir. Ini. Berarti 2X tambah X berapa? 3X. Min 4 kurangi 6. Berarti min berapa? 10. Oke, syarat terakhir nih, penutupan. Syaratnya X lebih besar sama dengan 6. Ya, syarat ketiga itu berapa ini? 3X kurangi 10 sama dengan 14. Berarti 3X sama dengan 14 ditambah 10. Benar ruas sih. Berarti 3X sama dengan 14 tambah 10, 24. Berarti X sama dengan 24 dibagi 3 berapa? X sama dengan 24 bagi 3, 8. Apakah 8 itu lebih dari 6? Iya. Ya kan? Nah, berarti ketemu HP-nya ada berapa nih? Ada 2. Karena yang satunya itu tidak termasuk. Jadi HP-nya itu nih, 4 per negatif 3 atau 8. Nah, gitu ya. Oke. Oke, silakan kalau kurang paham bisa diulang lagi ya, atau bisa nanya ke Bapak. Oke, sekarang kita langsung ke latihan. Nah, ini ada latihan nih. 1 soal saja. Silakan kerjakan, kemudian kirimkan ke e-learning ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ini sekedar tips ya. Jadi belajar matematika itu lebih baik diulang-ulang ya. Jadi kalian pagi tonton, kemudian malam lagi tonton untuk mengulang atau mereview materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.